Hai, welcome back to my channel Antoni Zarsono. Nah teman-teman, hari ini kita mendapat kesempatan khusus untuk mereview rumah seharga 82 mobil. Nah ini projectnya ada di Gading Serpong, project dari Paramount Land. Jadi kita akan review keseluruhan rumahnya dan kita bakal lihat seberapa worth it rumah ini untuk kalian beli. Nah untuk unitnya ini luasannya 12 kali 25. Jadi kalian bisa lihat rumahnya semegah ini. Dan di bagian depan itu sudah bisa pakai untuk 2-3 mobil. Kalau mobil kecil itu bisa sampai 3 unit. Kalau mobil besar bisa sampai 2 unit aja. Nah di sini yang menarik teman-teman, kalau kita perhatikan ceilingnya itu udah sangat tinggi ya. Dan kenapa ini bisa kelihatan cerah? Karena dia sudah menggunakan ceiling yang pakai glass ceiling. Nah, terus kemudian yang bagusnya dia juga sudah menggunakan mobil charging. Jadi ini mobil charging yang teman-teman sudah punya mobil-mobil seperti Tesla itu gampang banget untuk ngecas karena ini sudah disediakan. Nah, teman-teman ini bagian depannya cukup menarik ya, sudah cukup megah banget dan kita akan masuk ke dalamnya. Kira-kira rumah seharga 82 mobil itu dalamnya kayak gimana? Yuk kita masuk. Nah, sekarang kita sudah sampai di dalamnya. Gila ya, ini mewah banget, megah banget. Kalian bisa lihat sendiri betapa megahnya rumah ini. Dan kalau kita lihat sendiri, di sini itu antara ruang tamu dengan living room itu dibedakan. Biasanya rumah itu living room dan ruang tamu jadi satu ya, tapi ini bisa dibedakan. Saking premiumnya rumah ini. Jadi kita lihat di sini ada sofa, ya, sofanya pun cukup empuk banget. Ya di sini di belakangnya itu ada cermin, dia menambah kemegahan dari ruang tamunya ini. Dan kalau kita lihat ceilingnya pun juga sangat tinggi, sudah sampai di 3,2. Jadi kerasanya tuh lega banget, apalagi ketika masuk langsung disuguhin dengan cermin yang sebesar ini. Dan kalau kita ngelihat di bagian semua ruangan ini dari lantai, dari tembok sampai dinding semua didekor, makanya kelihatannya tuh premium banget. Lantai sudah menggunakan marmer, jadi kalau teman-teman mengambil rumah ini sudah disediakan marmer yang sangat cakep seperti ini. Dan kalau kalian lihat dindingnya pun sangat mewah ya. Kenapa mewah ya? Karena semuanya didekor. Kalian bisa lihat sendiri betapa mereka detail sama detail-detail yang seperti ini. Mereka menggunakan wallpaper dan ditambah lukisan abstrak yang menurutku ini lukisannya cocok banget dengan desain interiornya yang ada di sini. Dan kemudian kalau kita ngelihat atasnya pun juga menggunakan leveling, di mana di sini itu menambah kesan cantiknya ruang tamu ini. Nah, setelah itu kalau kita masuk ke depannya, ada yang paling spesial yaitu adalah Hyundai Telecom. Di sini kalian bisa ngelihat tamu kalian itu siapa dari dalam rumah tanpa kalian harus keluar. Jadi semacam CCTV di mana kalian bisa langsung memonitoring siapa orangnya, dan kalau kalian mau itu kalian bisa panggil penjaganya, security-nya, lampunya, AC-nya, semua kalian bisa kontrol langsung dari sini aja, dari Hyundai Telecom ini. Jadi kalau kalian sudah membeli unit ini, kalian sudah pasti hidupnya tuh otomatis semua karena semua dikerjakan oleh robot. Nah, setelah melihat ruang tamu tadi, sekarang kita akan masuk ke dalam living room-nya. Kalian bisa lihat living room-nya tuh megah banget. Kebayang nggak sih rumah segede ini? Ya, living room-nya tuh bisa dipakai untuk 12 orang. Nah, ini kalau kalian lihat duduk-duduk 12 orang aja masih nggak kerasa sempit karena saking besarnya. Nah, ditambah kalau kalian lihat kenapa ini kesannya tuh jadi sangat-sangat megah. Kalian bisa lihat sendiri di atas ini, ceilingnya dari bawah sampai atas itu kurang lebih sekitar 7,5 meter. Makanya kelihatan megah banget. Dan dia pintar, dia kasih void di tengah-tengah ketika orang masuk, habis itu dikasih void yang besar, kelihatannya itu akan sangat megah. Dan yang bikin tambah cakep, lampunya dari atas turun sampai ke bawah. Kalian bisa lihat lampunya itu 4 meter sendiri. Jadi kenapa kelihatannya pencahayaannya juga makin bagus karena dari atas sampai bawah lampunya terang sekali. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di bagian temboknya pun juga dihias dengan marmer juga. Jadi kelihatan jauh lebih megah lagi. Kita bisa lihat untuk sofa-sofanya bisa didudukin rame-rame. Jadi kalau teman-teman mau ngajak rame-rame datang ke sini, anaknya ada undangan buat teman-teman di kelasnya, itu mah nyantai banget karena di sini memang sangat-sangat luas ya. Apalagi di sana masih bisa ditaruh untuk tempat grand piano, jadi sangat-sangat megah. Ini menambah teman-teman estetika ketika teman-teman punya anak-anak yang suka banget dengan bermusik. Jadi kalian bisa nikmatin duduk-duduk sini sambil nonton, ada yang bisa main musik juga. Ini semua bisa dilakukan hanya di satu tempat aja. Nggak cuma itu aja, kenapa feelingnya itu terang banget
syadu banget karena di depannya persis itu langsung menghadap kolam renang. Kalau lihat, teman-teman lihat di sini sudah full kaca dari ujung sampai ujung lagi. Ini yang membuat ruangan ini menjadi sangat terang, tidak kelihatan kayak pengap karena semuanya ini udah full kaca dan kalian bisa langsung keluar untuk nikmatin kolamnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dining room-nya. Kalian bisa lihat sendiri betapa megahnya dining room ini. Kenapa? Karena semuanya itu dipisah. Ada dry kitchen, ada wet kitchen. Apa yang ngebedain dry kitchen dan wet kitchen? Mungkin bagi kaum-kaum UMR kayak kita, kadang-kadang bingung nih. Dry kitchen, wet kitchen, apa bedanya? Kalau dry kitchen itu dipakai untuk barang-barang yang sudah siap untuk dimasak. Jadi kalau wet kitchen itu biasanya untuk pengolahan-pengolahan seperti ayam yang masih dibersihin, ikan yang masih dibersihin, semua ditaruh di wet kitchen. Nah, wet kitchen-nya tuh dikasih tempat sendiri khusus di sana, dan kemudian untuk dry kitchen-nya ditaruh di sini. Jadi ketika teman-teman sudah tinggal masak atau mau bikin pastry-pastry yang tidak terlalu kotor, bisa dilakukan di sini. Jadi tidak bau sama sekali, terpisah dengan dining room-nya. Dan sedangkan yang wet kitchen itu dipakai buat kotor-kotorannya semua ditaruh di sana. Nah, kita lihat sendiri, di sini kita bisa masak untuk hal-hal yang kecil-kecil aja. Nah, terus kemudian untuk bagian sini kalian masih bisa untuk menaruh barang-barang pastry. Kalian bisa masak kue, masak adonan yang tidak terlalu kotor, itu bisa ditaruh di sini. Nah, kemudian ini yang menarik dari yang tadi aku sebutin. Di sini di Gading Serpong itu sudah kayak Singapura, guys. Karena apa? Karena airnya itu bisa diminum langsung. Ada air yang langsung bisa diminum. Kita bisa langsung minum airnya ini tanpa harus memakai air dari galon ya. Jadi ini sangat efektif sekali buat teman-teman yang mau minum. Nah, kemudian kalau kita ngeperhatiin lagi, di sini yang menarik itu adalah ada tempat meja makan yang sangat megah. Kalian kebayang ya, kenapa ini sangat megah? Kenapa saya dari tadi terus bilang ini premium sekali? Ya karena kita lihat semuanya sudah full marmer, di sini sudah dilapisi wallpaper. Terus kalian bisa lihat semuanya itu menghadap kaca, dari kiri itu menghadap pool, dari belakang itu menghadap taman, dan semuanya benar-benar dipikirin baik-baik sama developernya. Nah, sebelum kita ke lantai 2, aku akan kasih lihat kalian ternyata di dalam lantai 1 itu sudah ada kamar juga. Jadi ini bisa dipakai untuk kamar ataupun ruang kerja. Kalau di sini didesainnya adalah ruang kerja, tapi ini bisa juga dipakai untuk ruang tamu ya. Di sini sudah ada satu toiletnya ya. Toiletnya pun juga semua sudah full marmer, dari lantai sampai ke lantai atasnya itu semua full marmer. Nah, terus kita akan masuk ke dalam ruang kerjanya. Wow, ruang kerjanya itu sangat-sangat mewah ya guys ya. Kalian bisa lihat kerja di sini itu bakal jauh lebih produktif karena ruangannya itu sangat-sangat sehat. Yang aku suka dari desain interior ruangan ini semuanya itu menggunakan cahaya alami. Walaupun kalau kita ngelihat penerangan atau pencahayaan dari desainnya mereka itu sudah cakep banget, tapi mereka nggak lupa kalau ruangan itu walaupun dekornya itu manis banget, kalau tidak ada cahaya dari jendela atau menghadap keluar, itu akan percuma karena kesannya itu tidak sehat. Tapi ketika ada ventilasi yang sebesar ini, wow, ini kalian kerja pun jauh lebih efisien, jauh lebih produktif ya. Nah, kita juga di sini sudah bisa lihat ada beberapa rak yang bisa dipakai untuk kalian taruh-taruh buku atau berkas-berkas pekerjaannya kalian ya. Di sini sudah ada meja, kursi, dan juga sofa. Kalau misalkan kalian mau santai-santai pun juga bisa. Nah, menariknya ruangan kerja ini sebenarnya bisa disulap. Kalau misalkan kalian kepengen menjadikan ini jadi ruang kamar atau ruang tamu, ini bisa ditarik dan langsung bisa dipakai untuk tidur. Jadi ini sangat efisien ya. Kalau kalian mau kerja itu bisa, atau kalau misalkan kalian ada tamu yang mau datang, kalian bisa suruh mereka tinggal di kamar ini juga. Nah, kemudian kita akan menuju ke lantai atasnya. Tapi sebelum itu ada satu hal yang nggak boleh lupa, karena di sini ada tambahan untuk kalian itu masuk ke dalam garasi mobil kalian yang indoor.
Nah, jadi ini yang sangat spesial karena ruangannya sudah bisa buka sendiri tanpa harus kita tarik-tarik repot-repot. Kalian cukup tekan satu klik aja untuk membuka ruangan ini. Jadi mobil kalian bisa langsung masuk tanpa keberet. Nah, lanjut masuk ke dalamnya ruangannya. Di sini kalian bisa lihat, kalau kalian masih punya motor, sepeda, kalian bisa langsung masukin motor sepedanya kalian untuk taruh di sini. Nah, teman-teman, yang menariknya rumah ini juga sudah tersedia untuk ruangan ART. Jadi teman-teman kalau misalkan punya ART yang tinggalnya di dalam rumah juga, mereka nggak perlu akses ke dalam rumah. Mereka bisa akses ke dalam ruangan parkiran ini, garasi ini, dan langsung masuk ke ruangan ART-nya. Nah, kita bisa lihat ruangan ART-nya harus naik kurang lebih sekitar 2 lantai. Kita coba lihat dulu. Nah, ini untuk lantainya menggunakan besi dan kita bisa lihat ya, putarannya cukup kecil. Kenapa? Dipakai untuk menghemat tempat sehingga space-nya itu bisa digunakan maksimal di ruangan tamunya. Nah, untuk ruangan ART cukup buat 1 orang lewat ya. Jadi teman-teman kalau mau masukin ART bisa langsung di sini ya. Nah, kita sudah sampai di ruangan ART-nya. ART-nya pun juga cukup enak ya, karena semua pencahayaannya itu terang semua. Nah, dia menggunakan glass ceiling untuk menutupi. Jadi yang aku suka rumah-rumah yang menggunakan glass ceiling itu hawanya jauh lebih enak, nyaman, dan tenang. Dan ART-nya pun bisa dipakai untuk masuk 2-3 orang untuk ngurusin rumahnya kalian. Nah, di sebelahnya ruangan ART kalian bisa lihat sendiri, di sini ada dapur basahnya, wet kitchen. Nah, kalian bisa berantakan di sini pun nggak masalah karena di sini sudah cukup luas dan tempatnya itu sangat nyaman untuk kalian olah-olah daging-dagingan. Ya, kalian bisa lihat di sini bisa kalian berantakin, tapi masih tetap enak karena apa? Yang bau itu adalah di bagian belakangnya. Jadi tidak masuk baunya sampai ke dalam-dalam. Nah, itu yang menarik. Nah, sekarang kita akan masuk ke lantai 2-nya. Bahkan ngelihat lantainya aja tuh mewah banget ya, karena semuanya tuh marmer. Andaikan aku bisa punya rumah kayak gini juga ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri. Di bagian tangganya ini semuanya menggunakan stainless dan semuanya menggunakan kaca, jadi premium banget lah. Kalau kita lihat semua dindingnya pun juga didekor sama dia ya. Nggak ada satu sisi yang tidak terlapisi dekorasi. Di sini kalian bisa lihat juga untuk tangganya semua sudah ada ganggangnya. Kenapa penting masih ada ganggang? Supaya ketika nanti kalian ada orang tua atau ada anak-anak, kalian tidak ngecap megang-megang di sini. Nah, ini penting banget ya guys. Jadi ganggang ini penting banget. Terus sekarang kalian bisa lihat ada living room tambahan lagi di lantai 2-nya. Ini banyak banget living roomnya. Aku sendiri yang review sampai capek karena rumahnya ini sangat-sangat besar sekali guys. Di sini kalian bisa lihat ada meja, kursi buat teman-teman nongkrong-nongkrong. Jadi kalau teman-teman di lantai 2 ini sudah tersedia 3 kamar ya. 3 kamar di mana tengahnya itu dipakai untuk living room. Kenapa kelihatannya itu mewah banget? Karena ada void guys. Dan semuanya dilapisi stainless seperti ini. Kalian bisa lihat ya, betapa megahnya kordennya sendiri, tirainya sendiri. Karena tirainya itu 4 meter sampai ke tengah. Habis itu di bawah masih 3 meter lagi. Jadi ini kelihatan megah banget ya. Apalagi mainan-mainan lampunya ini sangat-sangat mewah ya. Nah, kita akan review satu-satu kamar-kamarnya. Yang pertama adalah kamar anak yang harus kalian tahu. Nah, untuk kamar anaknya, dia membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki, dia dekor warnanya kebanyakan biru. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya, luasan kasurnya pun itu menggunakan luasan yang 180 ya, sangat-sangat besar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan semua lantainya itu sudah menggunakan parket ya, menggunakan parket. Jadi di sini kesan homey-nya dan tidak dingin untuk diinjak itu sudah sangat-sangat diperhatikan oleh developernya. Dan yang perlu kalian perhatikan lagi, walaupun kita mikir ya, ini ruangan kan kotak. Harusnya yang bisa dapat cahaya itu cuma dari depan dan dari kiri aja.
Tapi kenapa di sini juga bisa terang? Nah, ini pinternya dari developer ini. Dia menyediakan space untuk membuat sebuah void yang ada di belakang sini dipakai untuk teman-teman bisa mendapatkan udara yang fresh. Di sini ada satu, di belakang juga ada satu lagi. Walaupun sebenarnya tanahnya kotak, tapi mereka masih bisa memaksimalkan tempatnya untuk dijadikan void. Di sini dipakai untuk void yang diisi oleh kipas dari AC. Jadi suhu ruangan yang panas itu ada di bagian sini, dan ini tidak membuat jelek fasad tampak depannya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dari kamarnya sendiri aja itu sudah sangat-sangat mewah. Ada meja, kursi, buat mereka itu kerja pun juga sangat enak. Dan di dalam ruangan sini kasurnya udah gede, dapat 2 nakas, lemari juga ada, terus mainan-mainan anak-anak tuh dan hiasan-hiasan bisa ditaruh di sini juga. Kalau bisa lihat ya, feelingnya tuh sangat-sangat mewah, megah banget, apalagi semua permainan dari lampunya itu sangat bagus sekali. Kalian perhatikan ya, levelingnya dan shadingnya dia itu pakai 2 warna. Jadi di tengah ini ada shading untuk warna-warna warm white, dan di belakangnya lagi dilapisin warm red kedua. Jadi warnanya sangat-sangat bagus. Dan kemudian yang kedua, kita akan masuk ke kamar anaknya yang cewek. Jadi kalau tadi kita sudah lihat kamar cowoknya seperti apa, sekarang kita akan masuk ke kamar ceweknya. Nah, di sini kamar ceweknya itu sangat-sangat lega ya. Bapak Ibu, kalian bisa lihat sendiri. Di sini ruangannya bahkan pencahayaannya dari 2 sisi. Di sini kalian bisa langsung menghadap balkon, kalian bisa keluar menuju balkon, dan di sana itu sudah menghadap ke view yang taman di depan itu. Jadi ruangan ini sangat sehat ya teman-teman. Nah, di sini sudah tersedia juga 2 kasur, di mana kalau teman-teman punya 2 anak cewek bisa ditaruh di sini juga. Di sini ada meja, kursi, mereka juga bisa ngerjain tugas-tugasnya mereka di sini, dan semuanya sudah menggunakan parket ya teman-teman ya, menggunakan SPC. Masih sama kayak di ruangan yang sebelumnya. Ruangan ini sangat besar, lebar, dan tinggi juga. Karena tingginya ini sampai di 3,2 sampai 3,5. Makanya kelihatannya tuh lega banget. Teman-teman bisa perhatiin ya, interior yang dia buat itu sangat cakep banget. Mereka menggunakan mainan-mainan dan shading di sini sisi-sisi bagian belakang kasurnya. Jadi kelihatannya tuh makin wow banget ya teman-teman ya. Dan nggak lupa juga di sini sudah ada meja riasnya. Jadi kalau teman-teman anaknya sudah mulai dewasa pun, mereka bisa make upan di sini. Nggak cuman make up, mereka mau kerja pun sebenarnya juga masih bisa. Di sini juga sudah termasuk dengan 2 kabinet kiri dan kanan buat anak yang pertama dan anak yang kedua, bisa di sini juga. Di sini bisa dimaksimalkan untuk menjadi kamar 2 anak. Nah, kemudian yang paling aku seneng banget dan yang paling kalian tunggu-tunggu adalah ruangan master bedroomnya. Kita akan lihat seberapa besar master bedroomnya itu. Let's go. Tapi tunggu dulu sebentar. Ternyata di sini ada 1 toilet juga. Jadi ini toilet bersama antara kamar cewek dengan kamar cowok. Nah, di sini toiletnya pun juga sudah lega ya, karena semuanya full marmer dan tinggi, shadingnya bagus, dan sudah menggunakan leveling ceilingnya, level ceiling ya. Ini jadi cakep banget. Di sini juga sudah ada teman-teman kalau misalkan mau gosok gigi, sikatan, nggak perlu sampai ke dalam kamar mandi. Jadi walaupun kamar mandinya dipakai anak-anak yang cewek ya, yang cowok juga masih bisa beraktivitas di sini karena di sini sudah disediakan wastafel luarnya. Nah, di sini dipakai untuk yang anak cewek dan yang anak cowok. Nah, kemudian yang paling kita tunggu-tunggu ya adalah master bedroomnya. Di sini sebelum masuk ke master bedroom sudah ada living room kedua. Biasanya di sini kalau teman-teman masih mau ngobrol-ngobrol dengan anak-anak dan nggak perlu sampai ke bawah, kalian bisa nyantai-nyantai di sini sambil ngelihat pemandangan yang ada di luar. Karena semuanya full kaca, jadi premium banget. Kalian masih bisa santai-santai di sini. Nah, yang terakhir ini adalah tempat yang paling aku suka karena ini adalah master bedroomnya. Master bedroomnya cukup luas banget ya. Kita bisa lihat, walaupun master bedroomnya harusnya tempatnya cuma buat tidur, masih ada living room di dalamnya lagi guys. Di sini kalian nggak perlu sampai berebut TV dengan anak-anak kalian di bawah. Kalian masih bisa nikmatin ruangan living room di dalam kamar. Biasanya teman-teman, permasalahan dari rumah-rumah
yang biasanya ukurannya sedang besar, tapi biasanya kebanyakan itu aktivitasnya di living room, mereka itu males. Kenapa? Karena mereka itu nggak deket dengan kasur. Tapi bayangkan, gimana kalau misalkan ada living room di dalam kamarnya, mereka akan merasa lebih dekat dengan keluarga. Jadi ketika orang tua mau bersantai-santai dan capek-capek di kasur, anak-anaknya masih bisa main di living room yang ada di kamarnya ini. Jadi ini sangat enak ya, sangat nyaman ya teman-teman ya. Mereka bisa berinteraksi, bisa mengajari anak-anaknya, menghabiskan waktu dengan anak-anaknya di tempat living room ini. Nah, kemudian kalian bisa lihat betapa megahnya. Di sini sudah ada kabinet dan TV yang besar ya, ditambah dengan kursi yang empuk sekali. Di belakangnya sudah ada lukisan yang megah di sini ya. Kalian bisa lihat semua tatanan ruangannya itu semua sudah full kaca-kaca menghadap ke luar. Jadi ini pencahayaannya pun walaupun semua lampu dimatikan itu masih sangat-sangat terang. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk kasurnya pun juga sangat-sangat luas. Kalau kita ngomong ini sudah standar kayak Presiden Suite. Bahkan kalau di hotel-hotel, mungkin kamar-kamar yang seperti ini itu bisa disewakan dengan harga 2-3 jutaan hanya untuk kamar ini saja. Ya, kalian bisa lihat betapa mewahnya lukisan di belakangnya, kemudian wallpapernya, dan pencahayaan ini dan tirai-tirainya ini sangat-sangat luar biasa besar. Jadi kalau kalian lihat ya, dia tuh detail banget. Sudah ada kasurnya, tempat buat duduk-duduk atau taruh barang-barang, dilapisi dengan karpet yang sangat megah ini, ditambah satu tempat lagi untuk mereka bekerja. Jadi di sini ruangan kerjanya nggak cuma ada di bawah, tapi ruangan kerjanya bisa juga di dalam kamar ini. Kalian bisa lihat kamarnya ini masih ada tempat buat kerja. Jadi nanti istrinya, walaupun istrinya nanti sudah mau tidur, suaminya masih mau kerja, anak-anaknya juga main di living room, semua bisa dilakukan di satu ruangan ini. Ini yang ngebuat biasanya keluarga itu menjadi jauh lebih dekat karena mereka ini semua bisa ngerasain dan beraktivitas di satu tempat yang sama, tidak terpisah-pisah. Nah, yang terpenting lagi, yang pasti teman-teman senang itu adalah balkonnya. Di sini balkonnya itu sangat besar, menghadap langsung ke perumahan di depan-depannya. Dan pastinya rumah-rumah ini nggak sembarangan rumah ya, karena rumahnya ini cukup megah. Jadi kalian itu bisa ngelihat rumah-rumah yang lain punya konsep seperti apa. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam walk-in closetnya. Kita bisa lihat ya, walk-in closetnya ini yang pasti ditunggu-tunggu dan disukai oleh para istri. Di sini sudah lengkap banget, kalian bisa masukin baju-baju kalian, banyak ditaruh di sini. Ya, terus di sini juga masih ada tempat untuk walk-in closetnya. Terus ada cermin yang sangat besar untuk kalian ngaca, kalian stylish, kalian bisa buat di sini semua. Dan yang terakhir, di sini adalah master toiletnya, di mana di sini sudah ada jacuzzi-nya. Ada jacuzzi di dalamnya. Bayangkan ada jacuzzi di dalam toilet kamar kalian. Kalian bisa lama-lamaan tinggal atau stay di dalam jacuzzi ini sambil baca buku, dengerin musik ya. Toiletnya pun juga sudah menggunakan toilet yang otomatis dan kalian bisa lihat semuanya sudah menggunakan marmer. Jadi ini cakep banget buat kalian tinggal. Dan kalian bisa lihat juga di sini ada cermin besar ditambah dengan wastafelnya juga ada 2. Jadi kalau kalian masih mau gosok gigi, kalian nggak perlu antri. Kalian bisa gosok gigi bareng-bareng dengan istrinya kalian, ya kan? Nah, ini cocok banget. Rumah yang semegah ini cocok banget ditinggalin buat keluarga yang punya 2 anak, 3 anak, itu sangat cocok banget. Nah, yang terakhir ini yang paling syadu, yaitu adalah kalian bisa lihat poolnya. Ini sebenarnya opsional ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau dipasangin pool itu juga bisa. Tapi kalau kalian mau jadiin taman aja itu juga bisa. Jadi tergantung dari budgetnya kalian sendiri-sendiri. Yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya adalah berapa sih harga rumah ini. Kalau kita ngelihat rumah ini kan mewah banget. Ada 3 kamar dan masih ada 1 ruangan kerja yang bisa dipakai untuk jadi ruang tamu juga. 3 toilet, kira-kira harganya berapa sih? Worth it gak sih? Nah, sebenarnya harganya tuh cukup terjangkau ya guys. Harganya cuma 12 miliar aja. Ini kecil buat para konglomerat yang mau untuk meningkatkan hidupnya lagi.
kalian bisa kasih untuk anak-anaknya kalian, kasih untuk pertuanya kalian. Karena kita tahu ya, uang bisa dicari, tapi momen itu tidak bisa dibeli lagi. Ketika kalian punya uang, kalian bisa merasakan memberikan yang terbaik buat keluarga kalian. Kenapa enggak? Kalian bisa ambil satu unit yang ada di sini. Kalau kalian itu mau mengunjungi atau mau lihat-lihat kira-kira rumah masa depan kalian itu seperti apa, kalian pengen kasih ke keluarga kalian terbaik, kalian bisa langsung aja ke show unit yang ada di Paramount Land yang ada di Gading Serpong ini. Karena dia buka terus dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalian bisa datang kapan aja. Ini bisa kalian datengin hari ini, besok, ataupun minggu depan, itu bisa banget selama unitnya masih ada. Karena saya tahu sebenarnya di Indonesia itu banyak banget orang-orang kaya, banyak banget orang-orang yang butuh tempat-tempat yang premium. Makanya jangan sampai terlambat, jangan sampai kehabisan, karena unitnya ini sangat terbatas, hanya ratusan aja. Saya tahu orang-orang kaya di Indonesia, konglomeratnya ada puluhan ribu, dan unitnya hanya ratusan aja. Jadi jangan sampai kehabisan. Semoga kalian bisa kebagi unit ini. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang pengen, kalian bisa hubungin kontak marketing di bawah ini untuk janjian ketemuan survei. Dan kalau kalian itu pengen melihat-lihat aja, kalian pengen lihat rumah masa depan kalian, kalian tetap bisa kunjungin rumah ini juga. Jadi nggak perlu malu, kalian mau datang tinggal silakan datang, kalian ketemuan aja. Siapa tahu ini bisa jadi liburan buat kalian keliling-keliling rumah. Dan ini bisa jadi afirmasi kalian supaya kalian bisa memiliki rumah ini ke depannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan review-review rumah kali ini, kalian bisa klik like, kalian bisa kasih komen, dan kalian bisa share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. Dan seperti biasanya guys, semua akan properti pada waktunya. Bye-bye.